Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nabila Ailen dengan NIM 232333991 sebagai mahasiswa kelas Hukum Kelembagaan Negara BT2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana struktur ketatanegaraan lembaga negara pasca atau setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, menurut Profesor Jim Asidiki bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen resmi menganut sistem pemisahan kekuasaan secara horizontal dengan diimbangi dengan prinsip mekanisme check and balance. Nah, mekanisme check and balance sendiri ini ditujukan supaya pemerintahan negara Republik Indonesia bisa menjadi lebih demokratis dengan cara menjaga dan mengontrol keseimbangan antar lembaga negara satu sama lain. Dalam hal ini, lembaga-lembaga negara tersebut dipisahkan menjadi 3 fungsi. Yang pertama berdasarkan fungsi legislatif, yaitu ada MPR, DPR, dan DPD. Kemudian berdasarkan fungsi eksekutif, ada presiden serta wakil presiden. Dan yang terakhir ada berdasarkan fungsi yudisial atau yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman yang diisi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, adapun Komisi Yudisial dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga mandiri dan independen atau biasa disebut juga sebagai State Auxiliary Organ. Nah, lembaga tersebut berfungsi sebagai penunjang alat kelengkapan negara yang tadi sudah saya sebutkan. Dalam hal ini, BPK berfungsi sebagai penunjang untuk DPR dan DPD, dan Komisi Yudisial berfungsi sebagai penunjang dari lembaga Mahkamah Agung. Serta tentu saja tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dan BPK tidak lepas dari tugas dan kewenangan mitra kerjanya, dalam hal ini MPR dan DPD serta Mahkamah Agung, karena mereka saling berkaitan atau saling berhubungan antara alat kelengkapan negara serta sebagai lembaga penunjangnya. Adapun dampak-dampak dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, diantaranya yang pertama, bergesernya kekuasaan legislatif presiden menjadi kekuasaan legislatif yang dipegang oleh DPR. Dalam artian, sebelum amandemen yang berhak untuk membentuk dan membuat undang-undang adalah presiden. Kemudian setelah amandemen atau saat ini yang berhak untuk membentuk dan membuat undang-undang adalah DPR. Meskipun presiden masih diberikan kesempatan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, diadopsinya sistem pengujian konstitusional atau undang-undang sebagai produk lembaga legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, mengakui bahwa lembaga negara yang menjalankan atau yang melaksanakan kedaulatan rakyat tidak hanya MPR, melainkan ada DPR dan juga DPD. Yang keempat, hubungan antar lembaga negara satu sama lain ini bersifat check and balance atau berhubungan satu sama lain. Serta yang kelima, bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan menjadi lembaga tinggi negara yang berarti sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Kemudian yang terakhir, bahwa Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dihapuskan. DPA ini pada sebelum amandemen berfungsi sebagai lembaga yang memberikan nasihat kepada presiden. Sekian, terima kasih.